dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Ada kenyang aku. Hari ini sebelum siaran atau sebelum syuting sudah makan dulu. Dan hari ini ketemu sama Mas T lagi di edisi seri yang ke 2 November 2020. Wow. Bulan baru, semangat baru, rezeki baru, terus keberkahan yang baru, rahmat baru, dan juga rezeki-rezeki, kesehatan-kesehatan, semua menjadi baru. Semoga barunya itu adalah dari yang tidak baik menuju lebih baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas T dimanapun kalian berada. Halo, semoga Allah murahkan rezeki kita, semoga Allah sehatkan badan kita, semoga Allah lancarkan rezeki kita, dan semoga Allah pertemukan jodohnya untuk segera bertemu dengan jodohnya untuk yang belum bertemu, dan semoga juga Allah pertemukan pekerjaan untuk yang belum bekerja, dan semoga Allah berikan solusi terbaik untuk semua yang sedang dalam permasalahannya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam sekali lagi untuk yang punya dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, kemudian yang ada di luar negeri juga, di dalam negeri sampai luar negeri semuanya. Aduh, aku jangan paling gila kalau rambutku sebelah ini. Apa kabar semuanya? Aku tuh seneng-seneng gimana gitu. Senengnya kenapa? Karena pagi ini sebelum syuting aku sudah makan. Dan ini ternyata kesiangan ya. Aku banyak yang harus saya kerjakan. Harus patroli tadi malam. Terus selesai patroli harus ada lagi yang dikerjakan banyak. Dan ini baru nggak bangun sudah dari tadi, cuman harus bersih dulu, kemudian siapkan sarapan dulu, sarapan kemudian syuting, dan ini sudah sangat siang sekali teman-teman ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk yang punya Papua sana, buat Pak Sem bersama rekan-rekan kerjanya, semoga Allah mudahkan rezekinya, sehatkan badannya, lancarkan segala urusan baiknya, amin ya Allah. Yang punya Timika, Jayapura, Merauke, yang punya Papua, semua yang ada di distrik yang ada di Papua semuanya ya, tanpa terkecuali, semoga selalu sehat selalu. Kemudian untuk yang ada di Sulawesi, dari Toraja, dari Sulawesi, dari Toraja, kemudian Makassar, Polewali Mandar, Palu, Kendari, dan juga untuk Manado dan juga Ambon ya. Berangkat lagi untuk yang ada di Kalimantan Selatan, Timur, Barat, dan juga Kalimantan Timur, Barat, Selatan, dan juga Tengah. Pasir, Bontang, kemudian Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya. Kemudian yang ada Sambas juga di sana, ada Berau juga, selamat bergabung ya. Berangkat lagi untuk yang punya Sumatera, dari Padang, Medan, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru, Riau, Batam, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, dan juga untuk yang punya Lampung. Beranjak lagi untuk yang punya Banten, Cilegon, Merak, juga untuk yang punya Serang juga di sana, selamat bergabung. Selanjutnya untuk yang punya Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, Cikarang, Cikampek, Karawang, kemudian Bandung, Cianjur, Sukabumi, Majalaya, Garut, Tantung, yang punya Pangandaran, dan juga Banjar ya. Grandong nih nakal loh, mulai sekarang mulai nakal nih ya. Terus untuk yang ada di Indramayu, kemudian ada yang di Cirebon sana. Apa kabar Cirebon, sehat ya? Tegal, Cilacap, kemudian Banyumas. Terus itu yang punya Pemalang, Purwokerto, semuanya saja tanpa terkecuali. Berikutnya untuk yang ada di Grandong, kamu nyari masalah sama aku ya. Aku punya teman, bukan teman baru guys, dia tuh teman lama aku. Memang rumahku ini sebelum ditempatin memang dulu katanya terkenal ada genderuwonya, ya toh. Terus karena aku bingung kasih nama siapa, tak kasih aja nama Grandong. Dan semalam itu aku memang begini aku sistemnya ya. Selama kamu bersahabat sama saya, silakan bersahabat. Apabila tidak, saya tidak gitu loh. Dan beberapa hari ini kalau aku pergi tuh tahu-tahu lampunya hidup sendiri. Terus lampu dapur tuh tiba-tiba mati, semalam meledak duor gitu. Karena si Grandong ini sudah mulai sudah mulai merasa gerah dengan kedatangan teman-teman saya yang lain, dan dia nggak terima mungkin. Akhirnya
semalam sempat terjadi perselisihan paham antara saya dan dia kan. Kan dari awal saya masuk saya sudah bilang sama kamu, saya tinggal di sini, saya cuma numpang hidup, saya cuma mau numpang tidur dan saya nggak mau urusan sama kamu. Silakan kamu tetap di situ. Dan dia tempatnya kan memang di dapurku kan. Dan memang dari dulu guys, tempat tinggalku ini paling terkenal sama yang namanya Grandong itu, genderuwo itu. Nanti kita bakal bahas soal si Grandong, teman barunya Mas Denny ya. Sebenarnya kami berkenalan sudah lama, tapi untuk berteman secara baik, berkomunikasi secara baik itu baru tadi. Nanti kita bakal bahas dia ya teman-teman ya, supaya ada sesuatu cerita yang ini. Dan ternyata wajah dan kelakuannya tidak seseram yang ditunjukkan. Wajahnya sama kelakuannya berbeda jauh dengan apa yang ditampilkan. Wah, pasti sangat seru ya nanti ya. Kita bakal bahas lagi nanti. Lanjut untuk yang punya Semarang, kemudian Pati, Jepara, Batang, kemudian untuk yang punya Magelang, Wonogiri, Klaten, Sragen, juga untuk yang punya Sukoharjo, terus Solo, Boyolali, kemudian Jogja, di sana ada Jombang, Malang, juga untuk yang punya Nganjuk, terus Blitar, Ponorogo, terus untuk yang ada di Tulungagung, kemudian lagi untuk yang ada di Sidoarjo, Gresik, terus Surabaya, Madura, Banyuwangi, semuanya saja. Semoga sehat. Terus kalau bahas di komen gini, kalau aku mikir-mikir Mas ini kayaknya di depannya ada peta kali ya, makanya dia sampai inget semua nama-nama. Aku tuh Mbak Asri, aku dari 2007 siaran radio dan itu tuh sampai tahun 2000 sampai 2011 ya benar 2011 aku sini. Aku siaran dari 2005. Maaf, aku 2005 sudah siaran radio sampai di 2011 aku ke Jakarta. Itu hijrah ke Jakarta 2011. Insya Allah kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan sih nggak salah dan mudah-mudahan betul. Jadi beberapa hal yang harus kita tahu adalah kalau misalnya Mas T itu memiliki daya ingat yang cukup tinggi terhadap sapa-sapa atau salam-salam, itu wajar karena basicnya Mas T adalah seorang penyiar radio. Begitu ya teman-teman ya. Yang ada di Malaysia sana apa kabar buat Bang Ikram yang punya Sabah, kemudian untuk Pak Abdullah, buat Mbak Angel, juga Bang Muhammad Ridwan juga di sana, sehat selalu abangku, banyak rezeki. Berlanjut untuk yang punya Singapura, sehat selalu Bapak Muhammad Yahya bersama Mbak Haryanti di sana. Kemudian kakakku Haryanti, Allah bersama kakak, sehat selalu ya kakakku, rezeki melimpah kakakku bersama abang yang punya Brunei Darussalam. Kemudian lagi untuk yang ada di untuk yang ada di Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian Jeddah, Arab Saudi, Los Angeles, Jerman, Swiss, dan juga untuk yang punya Sydney. Mbak Ngatin, aku kemarin ngeliat fotonya jenengan Kijan. Ya maaf. Maksudnya begini, sudah berumur atau sudah berusia lanjut, tetapi tuh masih cantik ya, koyok Kak Ajija, Bunda Sri Hatun tuh juga awet muda tuh. Terus Mbak Yani, Mama Ita. Karena apa sih orang-orang baik itu, maaf sebelumnya, orang-orang yang sudah berusia lanjut, kalau yang di grup rumah orang baik itu kebanyakan tuh masih, walaupun maaf sudah tua tapi cantik-cantik gitu loh. Bukan cantik dalam arti di sini adalah bukan cantik yang cantik wah banget, bukan, tetapi mereka tetap enak dilihat. Saya tuh heran kadang-kadang, apa karena mungkin Mbak Ngatin itu tinggal di luar negeri terus happy atau bahagia atau gimana ya. Menurutku tuh nggak tahu kenapa Mbak Ngatin tuh cantik gitu loh. Pak Sam langsung ini, Mbak Dedek Ngatin. Nggak. Pak Sam nggak pernah godain orang ya Bob. Dia nggak pernah godain perempuan kok. Di grup tuh nggak pernah ada yang godain. Sumpah nggak ada yang godain. Yang digodain cuma aku doang. Oh iya, kemarin banyak yang kritik, katanya Mas T kalau mama laki-laki itu almarhum. Oh iya, aku tuh salah, sorry. Ya maklum, manusiawi. Mama Ita juga menyampaikan kalau laki-laki itu almarhum, bukan almarhumah. Oh iya, aku salah, aku keliru ya. Kemudian dari Mas Adi ZR di sana ada Teh Yuliantin lagi. Berikutnya Mas Reno Rutio, terus ada Muhammad Ikram. Terima kasih, sedap suaranya, terima kasih. Kemudian ada Samiyah Arif. Amin ya robbal alamin, terima kasih banyak. Kemudian Bang Ainun aja, kemana Bang Ainun aja kok jarang join. Kemudian kata Mama Ita almarhum tulus kalau laki-laki, karena jika wanita baru almarhumah. Iya mak, aku salah ngomong. Terus Teh Yuliantin, kemudian Mbak Christine. Apa tuh maksudnya buatku kan? Kalau kata Nabila, Cermal itu segmen teman lembur ya.
Kalau kata Mas Aditya itu bermanfaat Mas Teh, dan saya menerima cerita-cerita Mas Teh. Terima kasih. Mas Sunario juga di sana ya mengkritik, katanya kalau laki-laki itu almarhum, bukan almarhumah. Ya mohon dimaklumi karena saya salah. Karena ya mohon dimaafkan karena saya belum pintar. Ya namanya juga manusiawi. Ada yang bikin cerita lagi loh kemarin. Ntar dulu mana ya? Dia nggak mau kalah, biasa kalau ada Mas Ahmad, dia langsung ikut-ikutan, biasa. Tadi siang, Lus. Ntar nih. Gue cerita tadi siang, Lus. Tadi siang. Gue kan ke dokter toh. Pikir ya gimana caranya gue bisa ganteng lah. Kayaknya nggak bisa deh. Minimal ya nggak baik bagus-bagus dikit lah gitu kan. Gue bilang ya dokternya sih dokter metafisik, anggaplah dukun toh. Pak Sam datang ke dukun, ya Allah, terus? Pak gimana ya? Saya bisa orang lihat saya terperangah gitu kan. Mana Terus, mungkin? Apa ya? Ya kayak terkesima gitu. Nggak kan. mungkin, nggak. Gimana obatnya? Pakai Nggak apa? ada, gitu nggak kan. ada obatnya, nggak ada. Dia bilang, Tuh dukun apa Mau, macan Mbak? sih? sakit perut? Enggak. Kirain. Dukun kok gereng-gereng Perut, kayak kurang macan. minum. Ah, Oke, baik katanya. Kalau saya lihat-lihat, untuk adik ini sulit saya lihat. Maksudnya iyalah. Mak, buat ganteng tuh sulit. ya iyalah. Tapi ada obatnya. Mas Sam Waduh, aja nggak sadar. gue udah agak seneng, sumpah gue udah agak seneng banget. Pas ngomong gitu tuh, ada obatnya. Apa Pak? Ini pakai pelet. Waduh, dosa nggak Pak nih Pak? Saya masih pakai pelet nih kan saya bersekutu dengan ini jin. Oh, jangan berpikir kita nggak pakai apa-apa. Untuk adik mah jin mana juga nggak bakalan sanggup buat bikin orang tertarik. Nggak sanggup, jinnya aja kadang-kadang dilihat. Kok sama sama lu? Kok, aduh, nggak enak kan kayak gini-ginian lah. Gue dikiranya temennya atau gimana lah. Sereman juga Pak Asep. Ini nggak iso. Sereman juga Pak Asep daripada jinnya. Menyot. Dia ngejelasin sambil kayak ngehina tuh. Oke lah, gue tabah. Menyot. Terus ada ilmu peletnya. Cukup pakai 7 hari. Barang ini jangan dilepas-lepas. Pelet Jepang. Pelet dari Jepang. Mbak Yani kan dari Jepang, Jauh pasti tahu. amat, Pak. Tenang katanya. Ini pelet Jepang juga sudah dimodifikasi di Indonesia, banyak yang bikin. Oke. Oke Pak, baik Pak. Tapi nggak bersekutu ya Pak ya? Nggak. Gitu. Oke. Gini saja. Pelet Jepang ini saya kasih, dia ngeluarin tuh kardus. Gue bilang kotaknya gede. Pas dibuka, helm coy. Ini bapak pakai helm cakil lagi yang cuman ini kita kelihatan mulu maju tuh ketutup cuman pakai kaca gitu kan. Tapi cocok bener Mas ya. Kita ngebuka kacanya kacanya dibuka terus jadi kelihatan muka kita sama ini hidungnya. Ini bapak pakai 7 hari aja jangan dilepas-lepas. Gunanya Pak, 7 hari jangan dilepas-lepas. Nanti pas 7 hari bapak lepas orang kaget lihat bapak terkesima. 7 hari, iya. Gue bayangin tidur pakai, berak pakai, mandi pakai. Terus pas gue buka ya iyalah orang terkesima. Muka gue jadi kayak keciplak kayak agar-agar gitu kayak helm. Ya orang terkesima, setan. Gue bilang menyot. Ini pelet apaan? 7 hari pakai helm, pas mandi gue mesti pakai helm krak. Berak gue pakai helm kayak orang mau balapan. Tapi itu katanya orang akan terkesima dalam 7 hari. Cewek-cewek bisa deket ya. Tapi siapa yang sanggup 7 hari pakai helm nggak boleh dilepas? Dukun menyot, setan, gue tinggal aja. Lagian ngapain sih datang ke dukun-dukun gak jelas banget aki-aki deh. Lagian masa iya sih? Ya bener kata dukun itu. Harusnya Pak Sam tuh tersadar mulai dari sekarang. Pak Sam sudah menjelaskan, sudah mendeklarasikan diri kalau Pak Sam itu adalah Simon, alias yang Pak Sam ngomong tuh Tante Ida. Terus dulu pertama kali Pak Sam masuk di vlognya Mas T itu kan sebutannya begini. Apa gimana sih?
ada rambutan di atas nampan. Biar mukaku menawan, biar wajahku menawan tapi tetap mukaku kayak setan. Jadi tuh Pak Sam itu sudah mendoakan diri sendiri supaya seperti setan. Jadi udahlah, mau datang ke dukun, kayak ke kiai, kayak ke siapa, kayak mau diapain, kamu mau dimasukin jin atau apa, jin itu keluar lagi. Pak Sam nggak mau, langsung yang nggak mau. Pas jinnya tuh mau dimasukin ke Pak Sam nih Pak Sam, nih jinnya mau dimasukin nih. Wih, kakek gua nih katanya nggak jadi katanya. Setan juga ogah masuk ke badannya Pak Sam, bener deh, dimasukin. Ya Allah, jahat banget gue. Bob, udah yang model begini jangan dikubur Bob kalau belum mampus. Bob, lu Bob. Nggak kaki ya, bener-bener. Kadang-kadang tuh orangnya nyebelin. Terus dia tuh kan orangnya baperan ya, sama kayak gue, baperan. Udah gitu nyebelin tuh orang tuh, bener-bener tau ngirim-ngirimin voice note. Gara-gara kemarin Mas Ahmad gue upload, nggak mau kalah kan, dasar sok ganteng lu. Rekaman masih banyak, 30 juta. Ayo, mana yang rekaman yang begini nih? Pas Tante Ida ngirim kosrek. Terus lu bilang gini Pak Sam, aduh Ida, denger lu gosok aja, denger lu nyuci aja, gue udah ngilu semua Ida. Itu masih ada. Ayo, kalau Pak Sam gak mau transfer uang 30 juta, saya akan bongkar untuk istri dan anak Pak Sam. Gimana caranya saya bikin hancur rumah tangga itu? Enggak, sebenarnya ini channel apa sih kok ngancurin rumah tangga orang? Hah? Oke, teman-teman sudah ya, kita happy endingnya sudah. Mas Teh ingatkan lagi untuk teman-teman yang mau ikut berdonasi nasi box dan juga untuk semen untuk masjid yang ada di kampungnya Mas Teh. Mau semen, mau boleh belikan pasir. Jadi sekarang masjid membuka donasi untuk berapa saja, apa saja. Jadi berupa uang juga boleh, berupa barang juga silakan. Teman-teman yang mau ikut berdonasi sangat-sangat Mas Teh tunggu, silakan saja. Untuk semen boleh, untuk nasi box juga boleh. Mudah-mudahan bulan ini kita bisa capai di 1000 ya teman-teman. Ataupun kalau tidak ya secukupnya saja. Semoga tetap Allah membantu kita untuk mendapatkan rezeki, Allah membantu kita untuk mendapatkan sesuatu yang baik, sehingga nasi box tetap bisa berjalan. Dan semoga lagi hati-hati jenengan sedoyo. Semoga rezeki kalian semua yang lagi nonton video ini, semoga Allah limpahkan rezeki yang melimpah sehingga bisa membantu Mas Teh ketika nanti untuk bersedekah nasi box itu ya teman-teman ya. Begitu ya orang baik. Oke, baiklah, sebelum kita lanjut lagi untuk membacakan pembahasan topik hari ini, ada satu pesan lagi seperti biasa. Bapak ganteng yang punya Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dan juga salam sejahtera dan juga selamat pagi Mas Teh, terima kasih atas perkongsiannya tentang emosi. Siap. Apa yang Mas Teh sampaikan memang benar sekali. Emosi adalah ekspresi normal setiap manusia atas berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan. Seperti merasa sedih, kecewa, atau marah. Namun jika kita tidak tahu bagaimana cara mengendalikan emosi kita, hal tersebut dapat merugikan diri kita sendiri bahkan orang lain. Emosi yang kita rasakan ini akan terpengaruh kepada tindakan kita. Jika kita sedang merasakan emosi yang positif, maka tindakan yang mengikutinya juga akan positif. Sebaliknya, apabila emosi negatif akan cenderung membuat kita berperilaku negatif pula. Emosi negatif bahkan dapat membahayakan hubungan pekerjaan, pertemanan, hingga kesehatan diri sendiri. Hal ini yang membuat kita harus menahan emosi agar tidak meledak dan mengakibatkan kerugian ke depannya. Maka itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui cara mengendalikan emosi atau cara mengekspresikan secara tepat. Betul sekali, Pak. Kurang lebih memang kita harus seperti itu, Pak. Sebenarnya saya bukan menggurui atau bukan menyampaikan apa yang mau saya kritik atau saya sarankan, bukan. Tetapi ya itulah yang memang saya pelajari dan itu yang saya tahu ya. Oke, kita bakal bahas lagi. Aku tuh gini teman-teman ya. Ini aku cerita dulu. Namanya tuh aku nggak tahu nama aslinya. Dia nggak mau dikasih tahu nama aslinya. Cuman orang-orang sini kebanyakan tahu kalau kamarku ini memang dari dulu sudah berpenghuni dan memang jarang orang betah tinggal di sini teman-teman. Dan kamar ini yang paling betah cuma aku. Terus aku sih sempat denger rumor, yakin lu mau tinggal di kamar yang itu. Di situ tuh ada genderuwonya tahu yang suka matiin lampu. Dan memang betul, lampu kamarku yang bagian lampu kamar mandi sama lampu yang ada di dapur itu sering banget mati tanpa sebab. Tapi itu dulu, waktu setahun pertama saya di sini tuh, lampu kok dikit-dikit mati, kataku kan. Kok bisa sih sedikit-sedikit mati itu sebenarnya kenapa gitu. Sempat nanya dalam pribadi, dalam hati. Karena jujur ketika orang bilang di tempat ini ada gerandong tuh, ada genderuwonya itu, saya enggak pernah
ngelihat bentuknya secara khusus gitu loh. Selama hampir 1 tahun saya nggak pernah ngelihat yang namanya gerandong itu. Dan orang-orang banyak bilang, loh kok kamu betah di sana ya katanya. Rumahku tuh dulu, ini nih baru-baru aja orang pada main ke sini, kayak Tika, kayak Tante Ida dulu sering main ke sini, nggak pernah main ke sini. Dan baru-baru aja mereka main ke sini. Dan dulu yang main ke sini tuh nggak ada yang betah dan nggak ada yang mau main ke rumah ini. Dan sekedar nongkrong kayak kita makan bareng, kayak nyambel atau apa nggak pernah. Pasti nyambel ini dibawa ke warung. Di samping itu kan kayak ada balai-balaian gitu kan buat warung. Jadi kita lebih sering nongkrong di situ daripada di rumah. Dan mereka tuh paling anti banget nongkrong di rumah. Dan sering banget aku berpikir, kok lampu ini aku beli yang harga 25.000, harganya 50.000, yang bermerek sampai yang Cina yang abal-abal yang hanya 7.000 rupiah, sama aja. Setiap seminggu meledak. Di situ tuh aku bilang terus yang pernah ngontrak di sini sebelumnya tuh bilang juga sama Mas T, emang kayak gitu tuh kerjaannya. Dikit-dikit mati. Konslet listriknya kali ya mbak, kata itu. Enggak konslet posisi bener kok, kabelnya sudah diganti, semuanya diganti. Dan selalu kayak gitu, katanya gitu. Terus akhirnya 1 tahun pertama tuh saya memang nggak ngelihat sosok yang namanya gerandong itu. Aku juga mikir lah, kalau aku kan prinsipku begitu kalau zaman dulu, karena aku belum memahami ya. Aku dulu bukan belum memahami, tapi aku udah masa bodoh kalau zaman dulu, karena mamaku mengajarkannya seperti itu. Yang penting kue niat neng kono kan. Aku sempat cerita sama mama, aku pindah ke sini, katanya di sini tuh banyak genderuwonya mas, segala macam. Jadi mamaku tuh prinsipnya, kalau mamaku kan memang yang penting kue niat hidup di situ dan kamu tidak mengganggu mereka, ya biarkan saja mereka dengan dunia mereka sendiri gitu loh. Dan mama memang selalu bercerita kalau makhluk-makhluk seperti itu tuh tergantung bawaan kita kok, Le. Kalau kamu bisa santai ya santai aja gitu. Dan memang waktu Mas T mengalami gangguan tidur itu yang datang justru bukan gerandong kan, rombongan murni dan lain sebagainya, yang jin-jin yang ada di sini itu bukan yang di rumah ini. Dan saya tuh tidak melihat sosok gerandong itu. 1 tahun tuh saya nikmati tuh. Lampu mati seminggu pisan tuku lampu, seminggu sekali. Akhirnya daripada aku beli lampu yang mereknya mahal, harganya 50 ribuan, mendingan aku beli yang 7.000 aja. Sama aja, mau beli yang 7.000, mau beli yang 50.000, putus-putus lagi. Sedangkan kalau yang 50.000 garansi cuma 1 kali. Ya toh, setelah itu dipasang lagi meledak lagi, nggak bisa lagi. Ya sudah, akhirnya saya konsultasi sama Wardi, saya suruh ngecek begini-begini setelah 1 tahun tuh. Jadi banyak kejadian anehnya teman-teman. Ini yang pertama ya. 1, sering meledak tuh lampu kamar mandi sama lampu dapur. Yang kedua, saya kan kalau nyanyi biasanya sampai malam, dan kadang saya lupa menghidupkan lampu. Lampu depan, lampu kamar ini kan kadang lupa saya hidupkan. Jadi biasanya kalau saya nyanyi pagi, terus genah itu acara sampai malam, saya pasti sudah prepare duluan nih. Dalam hati saya udah prepare, lampu saya hidupkan, lampu kamar sama lampu depan itu selalu saya hidupkan. Karena nanti ketika saya sudah nyanyi kan saya pulangnya malam, jadi gelap gitu loh. Dan lampu satu-satunya yang ada penerangan di depan cuma lampu saya sama lampu teteh dan ujung sebelah sana. Jadi supaya untuk jadi penerang saja, jadi gitu. Dan ternyata aku waktu itu lupa. Aku lupa nggak nyalain, dan itu tuh sering banget kejadian. Dan teteh saksinya. Teh Erna sama si Dini, ada anaknya Teh Erna, dan itu selalu ngomong, lu di rumah ya katanya? Nggak ada. Kok lampu lu hidup sendiri, mati sendiri, hidup sendiri, mati sendiri, katanya gitu. Dan akhirnya setelah aku pulang tuh ya lampunya mati, bukan hidup. Cuman bagi sebagian orang katanya lampunya hidup. Terus sering juga kejadian begitu tuh. Lampunya toto mati sendiri, toto hidup sendiri gitu. Katanya lampu tempat depanku tuh mati-mati gitu, kata dilihat orang lewat. Sama ya itu yang kejadian paling aneh adalah ketika aku nyanyi, terus tiba-tiba ini lampu hidup sendiri. Padahal aku nggak nyalain lampu. Terus mereka pada kaget yang cuman karena mereka sudah terbiasa dengan kondisi rumah ini yang memang agak sedikit wingit gitu ya. Jadi mereka tuh udah biasa aja. Mereka nggak terlalu yang gini nggak. Jadi mereka biasa aja. Cuma paling SMS aja. Kalau nggak WhatsApp, lu ngidupin lampu ya jalan ya. Enggak. Terus yang hidupin lampu siapa dong katanya. Nggak tahu teh, gituin aja. Orang kunci kan aku bawa soalnya teman-teman. Jadi nggak mungkin ada yang bisa masuk dan bisa ngidupin lampu. Dan itu tuh sering banget terjadi. Kalau aku lupa ngidupin lampu, dia selalu ngidupin lampu. Dan aku sih merasanya begini ya, si gerandong ini dari awal sebelum aku kenal pun, aku sudah merasa kayak yang makhluk ini memang mungkin ada di rumahku. Dalam hatiku begitu kan dulu kan. Cuma aku berpikirnya, aku merasakan aura positif dari si badan si gerandong. Dan dia sebenarnya tidak sejahat itu. Hanya memang betul dia tidak suka terang. Dia tidak suka terang. Dan kebetulan saya dan dia itu sama. Aku tuh ngidupin lampu dapur sama lampu kamar mandi tuh baru-baru ini. Dulu nggak pernah tak hidupin lampu. Dulu aku nggak pernah ngidupin lampu. Lampu tengah mati, lampu dapur mati, jadi gelap total, cuma lampu depan doang yang hidup. Dan itu memang kebiasaan. Aku bukannya apa-apa. Mereka sudah, dia memang tidak suka hidup lampu. Dan kalau saya memang
memang nggak suka juga lampu terang gitu loh. Jadi lebih suka matiin lampu kalau mau tidur atau nongkrong duduk aja aku lebih seneng matiin lampu. Dan memang kebetulan kami sama sifatnya seperti itu. Dan di nurani aku, di naluri aku bilang kalau si Gerandong ini bukannya negatif sebenarnya, nggak terlalu negatif lah. Positifnya ada juga. Makanya Mas Teh agak sedikit yang oh iya kok nggak terlalu jelek juga kok si Gerandong ini gitu loh dalam hati gitu. Dan akhirnya ya sudah kami berdampingan cukup lama dan itu tuh berhari-hari dan aku kesel banget kan itu kan. Udah hampir setahun aku. Kamu tuh bikin rumahku sering mati lampu tak gituin aja. Terus lampu meledak terus tak gituin. Terus aku diomongin orang-orang terus kata rumahku angkat blablabla gitu ya. Setelah itu tuh gak pernah mati lampu lagi guys. Dan memang pada wajarnya lah minimal 3-4 bulan aku baru ganti lampu. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Dan aku memang setelah aku marah-marah itu lampu gak pernah tak matiin. Tak hidupin aja. Gak pernah mati. Jadi dapur sama kamar mandi itu gak pernah mati lampunya. 24 jam hidup. Dan memang kalau dimatikan kan gelap ya. Jadi gak pernah saya hidupkan karena kami gak punya jendela. Kami gak punya apa-apa. Dan itu lampu selalu hidup untuk yang dapur sama kamar mandi. Sampai detik ini. Dan nggak tahu kenapa tadi malam kebetulan Mas Teh kan sudah 3 hari ini membantu hamba Allah untuk menyelesaikan urusan sedikit ya. Dan juga tadi malam apalagi Mas Teh selesai jam 1 itu Mas Teh keliling ke beberapa rumah subscriber yang memang menurut Mas Teh harus dicabuti rumputnya. Itu Mas Teh keliling sampai hampir setengah 4. Setelah setengah 4 itu aku dengar ada yang muntah di belakang. Siapa muntah tengah malam gini udah setengah 4? Ternyata sih kayak wujud laki-laki gitu. Awalnya sih begini teman-teman. Awalnya aku sudah selesai. Dan setengah 4 itu aku visi sama temanku. Terus temanku bilang gini, serius kata dia gitu. Serius kenapa lu kata gue. Karena aku aku makan. Aku lagi makan. Karena aku makannya di situ deket dapur tuh Mas Taufik tahu. Terus aku menghadapnya ke dapur kan. Kameraku ke dapur, arahnya ke dapur dan aku lagi makan. Itu setengah 4 aku kelaparan aku makan nasi sama kuah ikan mangut. Kemarin tuh masih ada sisa yang kita masak itu. Dan di situ temanku langsung ngomong, "Serius, sumpah gue nggak bohong," katanya. "Kenapa lu? Di belakang lu itu ada laki-laki lagi berdiri." Gue langsung nengok karena kan itu terang ya, lampunya hidup. Lu jangan gila, jangan bercanda, nggak ada siapa-siapa di sini, gitu kan? Karena teman gue itu juga punya kemampuan khusus, akhirnya dia bilang, serius, tulus, coba lu cari dulu siapa dia. Dari situ, aku pas mau selesai sholat subuh, aku coba tirakatin tuh, bukan tirakatin sih, lebih kayak aku mengakses sebenarnya siapa sih gitu loh, laki-laki yang tadi dilihat temanku tuh siapa. Dan akhirnya Allah ijabah doaku, dan ternyata itulah sosok si Gerandong. Dan Gerandong itu lebih persis bisa dibilang genderuwo sih sebenarnya ya, tapi nggak besar, seram, mukanya tuh seram, terus ya genderuwo sih namanya, genderuwo begitu ya. Cuman waktu aku lihat pas aku habis sholat subuh itu aku lihatnya itu dia itu kayak yang biasa aja, bentuk manusia biasa, bentuk seperti laki-laki biasa. Dan memang saya lihat usianya mungkin baru 80-90 tahunan ya. Jadi belum terlalu tua. Kalau dalam dunia jin itu dia masih sangat muda sekali. Dan saya lihat wajahnya masih ganteng juga. Dia menunjukkan sosoknya sebagai benar sosok laki-laki. Dan aku tadi sempat tanya, "Kamu yang dilihat temanku tadi ya?" Tak gituin. Akhirnya kan, "Ya aku gitu." "Ngapa kamu?" Tak gituin. Tiba-tiba aja nongol depan teman aku gituin. "Enggak, aku sebenarnya sudah lama pengen coba komunikasi sama kamu. Cuma memang betul teman-teman, begini. Ada beberapa jin yang memang justru itu tidak bisa berkomunikasi dengan kita, tidak bisa menunjukkan diri dia kepada kita sebelum ada perantara, percaya atau tidak. Dan ini saya nyata alami. Dan saya di sini hampir 4 tahun. Saya di rumah ini hampir 4 tahun ya. Dan baru tadi subuh saya ketemu sama dia. Hampir 4 tahun. Dan ternyata setelah saya telisik-telisik, loh kenapa kamu gak komunikasi dengan saya langsung? Sedangkan kan saya bisa merasakan seperti itu. Terus dia nanya, "Emang selama ini kamu bisa ngelihat saya?" "Enggak," kata dia gitu. Kata saya gitu. Terus kenapa saya suruh ngomong sama kamu? Gimana caranya? Jadi karena ternyata saya dan dia itu beda frekuensi, beda jalur, beda itu. Dan ternyata ini pengetahuan baru bagi kami, bagi saya khususnya anak indigo. Ternyata ada juga bangsa jin yang sebenarnya pengen berkomunikasi dengan saya atau dengan kita, tetapi ternyata karena mereka tidak satu jalur, tidak satu frekuensi, tidak satu jaringan. Mungkin kalau aku Indosat, dia Telkomsel lah ibaratnya gitu ya. Dan
itu ternyata tidak membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dengan kita, dan itu bisa saja terjadi dan mereka perlu akses untuk berkomunikasi dengan kita gitu loh. Dan terus aku nanya, loh kalau kamu nggak bisa aku akses, kenapa setelah sholat subuh aku doa minta sama Allah untuk diakses kamu, kenapa kamu bisa terlihat sama aku, kenapa kamu bisa ketemu sama aku dan kamu bisa ngobrol sama aku? Gerandong jawabnya dengan gampang, kan tadi yang awal yang menjembatani aku ketemu sama kamu tuh teman kamu. Oh ya. Akhirnya di situ aku ketemu. Dan memang aku dan Gerandong itu beda frekuensi. Aku ngobrol sama dia pertama aja tuh kayak yang, percaya nggak guys? Jadi kami itu berkomunikasi dengan makhluk gaib bukan seperti halnya kita ngobrol biasa seperti manusia. Ada hal yang perlu kalian tahu. Jadi kayak kalian pernah dengar frekuensi radio yang 102,2 MHz bla 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 bla, naik 100, naik cepet atau turun 40 atau itu, tahu nggak yang radio main kayak HT. Dan kami berkomunikasi antara saya, manusia dan bangsa jin itu hampir sama persis dengan halnya radio HT tadi. Jadi harus mencocokkan frekuensi dulu, aku dan dia baru bisa ketemu suaranya, baru bisa ngobrol. Dan itu tuh aku alami betul sama si Gerandong ini. Dan memang ini pengalaman baru, jujur ini benar-benar info baru buat saya. Saya pikir karena saya seorang indigo, semua jin bisa saya ajak komunikasi. Mungkin semua jin bisa berkomunikasi dengan saya, atau semua jin bisa melihat saya, kemudian bisa berkomunikasi dengan saya. Bahkan si Gerandong sendiri yang udah bangsa jin, yang udah tinggal bersama saya, ibaratnya tinggal bareng, sudah 4 tahun, dan dia tuh nggak berhasil untuk ngajak ketemu saya, untuk ngobrol saya. Dan ini agak sedikit mengagetkan, dan ini benar-benar pengalaman baru, bahwa memang mereka untuk berkomunikasi dengan kita juga nggak gampang, dan perlu akses juga yang pertama. Yang kedua adalah mereka memang betul-betul membutuhkan jalur khusus untuk bisa berkomunikasi dengan kita, dan itu nyata. Saya alami sendiri, dan akhirnya setelah saya coba, saya berdoa terus, saya minta, kebetulan ada si Abdul, dan aku minta tolong sama Abdul, tolongin dulu, aku komunikasi kok susah banget Abdul. Jadi si Abdul akhirnya menjembatani kami lah, intinya dia menjembatani kami, dan kami bisa berbicara. Dan ternyata selama ini tuh Gerandong itu bukannya dia nakal sebenarnya, ngidupin lampu, matiin lampu, bikin lampu meledak, karena memang jujur aku nggak suka terang Tulus, dan aku tuh tahu kamu, aku kenal kamu, dan aku tuh ya intinya dia tidak mau berkelahi lah. Jadi awalnya salah pahamnya tuh karena apa? Karena aku kesel karena awalnya dia tidak mau jujur. Jadi si Gerandong ini banyak menutupi sesuatu, dan aku tuh tahu ketika aku ngobrol dengan bangsa jin ini jujur atau tidak tuh aku ngerti. Aku kayak bisa membaca naluri mereka gitu loh. Jadi seakan-akan tuh mereka tuh bohong tuh aku tahu. Dan dia tuh ceritanya agak-agak sedikit gimana gitu awalnya. Namanya juga genderuwo ya. Genderuwo itu tuh sifatnya keras ya. Kebanyakan dijadikan sebagai penjaga, kemudian dijadikan sebagai tentara ataupun yang jaga-jaga rumah kayak gitulah kurang lebih kebanyakan. Jadi mereka tuh agak-agak angkuh, agak-agak sombong, dan di situ saya merasa kayak yang lu di sini ngapain kok bikin lampu gua putus mulu, dan lu baru ini bisa nongolin diri ke gue gitu loh. Dan gue sempat yang maksud lo apa begitu ya, wajar lah gue yang tinggal di sini duluan, dan gue memang udah di sini duluan, dan lu tuh baru, dan lu yang numpang sama gue. Dan itu keluar bahasa-bahasa begitu. Sebenarnya begini teman-teman, saya ingatkan lagi, tidak semua bangsa jin itu memiliki sifat sombong untuk menyombongkan dirinya, bukan, tetapi terkadang hanya untuk memancing diri kita saja, memancing saya, memancing kalian untuk sekedar mengetahui emosional kalian itu di mana, dan akhirnya dia akan bisa membaca kekuatan kita, atau itu cara jin untuk membuka ini kita. Jadi makanya kadang-kadang tuh ada yang nyari ilmu, kemudian ditantang sesuatu dia langsung naik emosinya. Dan itu untuk mengetahui seberapa besar kekuatan kamu untuk melawan dia. Dan itu tuh sempat dia mancing, dan di naluriku bilang gini, enggak, dia nih pasti cuman ini doang. Dan aku sempat ngeladenin juga, ternyata aku sempat kepancing karena aku marah kan. Loh, kan aku yang hidup di sini, ini tempatku, tempat nyata, aku yang bayar, aku yang menikmati ini. Jadi kamu yang numpang di sini. Jadi sempat berselisih paham, dan akhirnya kayak Abdul cuman ngomong yang tes doang, hati-hati gitu, jangan kepancing. Oke, akhirnya ya gue ladenin, dan ya ngobrol akhirnya. Dan memang betul sekali sosoknya Gerandong ini menyeramkan, seperti kayak gorila gede, giginya panjang, matanya merah. Dan aku lihat dia nggak punya merah delima ya di jidatnya, atau belum ada mahkota, karena saya lihat Gerandong ini genderuwo yang masih muda, genderuwo yang masih kelas bawah, dan memang belum memiliki kemampuan khusus tertentu, hanya ya kemampuan biasa saja lah gitu. Dan sekali lagi
yang saya kagetkan adalah ketika dia itu dengan badan besarnya, dengan badan seramnya itu dia tuh ngerengek, dia tuh manja. Yang saya kaget itu di situ, dan dia tuh sempat yang apa lu? Kata gue kan, kita kalau ngeliatin orang yang berbadan besar terus ngerengek, manja itu kan kocak ya, jangan ngapa lu gitu. Dan sampai sekarang dia tuh karena sudah mendapatkan akses ke saya, selama ini sebenarnya dia tuh sudah coba untuk, karena kan gini teman-teman, saya ini sudah tua dan saya tuh memang senang sekali memanjakan orang. Dalam arti memanjakan orang adalah kayak contohnya Mas Taufik aja di sini, duduk aja nih, duduk terus dia ngeletak di pahaku, itu tuh rambutnya aku elus-elus, dan aku memang kayak gitu orangnya, dan aku penyayang gitu loh. Dan dia itu merasakan itu, kamu tuh penyayang, kamu tuh apa gitu. Jadi kayak mulai dari tadi pagi tuh yang aku masak tuh, aku nanti dikasih ya, cuman ngomongnya sambil manja-manja gitu. Aku bilang gini aja, nggak cocok tau sama muka lu. Nggak cocok banget dengan badan yang sebesar itu, dengan muka yang sangat menyeramkan, terus lu manja gitu loh. Jadi itu nggak cocok banget buat gue. Dan sekali lagi teman-teman, ini adalah teman baru kita, sahabat baru kita, dan memang dia masih 90 berapa? Alah, bukan cangkem, 99 tahun kata dia. Jadi 100 tahun tuh tinggal 1 tahun lagi. 2021 dia 1 tahun, dan 100 tahun pas. Jadi ya dia mengatakan kalau dia ya kalau 100 tahun itu kalau di dunia mereka itu masih muda ya, masih sangat muda, di usia itu mereka masih sangat muda, dan itu memang membuat mereka sedikit ya kalau masih muda berarti belum punya pengalaman, dan kalau masih muda berarti belum punya banyak ilmu, dan intinya masih sesuatu yang baru, sesuatu yang polos. Dan alhamdulillah memang sekali lagi tetap ternyata positif, dan semoga bisa menjadikan hal-hal positif lagi untuk lebih ke sini ya. Karena untuk mengakses dirinya ke saya itu memang dia agak susah, dan dia butuh akses, dan kebetulan temanku ngasih akses, dan alhamdulillah kami sekarang sudah berteman. Dan ya dia sempat minta tolongnya tetap kekeh ya, kalau bisa lampunya dimatiin tuh kalau malam gitu. Cuman aku nggak pernah matiin lagi, dan tetap aku hidupin, dan aku coba kasih pemahaman ya, aku kasih. Jadi aku bikin celah kayak celah gaib gitu, kayak kamar gaib gitu yang memang gelap dan dijadikan buat dia istirahat, buat dia sembunyi supaya dia nggak terlalu panas karena terangnya lampu tadi gitu loh teman-teman ya. Kita doakan mudah-mudahan bisa jadi teman baru kita dan bermanfaat buat kita juga. Dan sekali lagi, karena meskipun dia bentuknya seperti halnya seorang genderuwo, aku belum tahu terlalu jauh soal dia, kenapa dia bisa di sini, kemudian kenapa bisa tinggal di sini, dan di mana orang tuanya. Saya yakin dia pasti punya orang tua, dan saya nggak bisa membuka selebih jauh dulu karena saya perlu minta izin sama beliau ya, untuk supaya lebih tahu lagi sebenarnya asal dari mana, kemudian dia itu orang tuanya di mana, kenapa dia tinggal di sini. Nanti suatu ketika kita bakal bahas lagi soal si Grandong ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua bahwa sesuatu hal yang baru adalah jin pun untuk mendekati kita sebenarnya perlu akses khusus untuk yang jin-jin tertentu. Yang kedua adalah pengalaman baru bagi kita, bahwa bentuk yang menyeramkan, orang yang seram sekalipun, sesuatu yang terlihat buruk sekalipun belum tentu jelek di mata kita, dan belum tentu juga jelek tabiatnya. Jadi kita harus pintar-pintar memilah. Orang yang ganteng belum tentu pribadinya baik, orang yang jelek belum tentu pribadinya juga jelek. Jadi teman-teman, kita harus pintar memilah. Dan di sini ada ilmu, ada pengalaman baru yang bisa kita simak, adalah ternyata ya contohnya kayak si Grandong, mukanya nyeremin, mukanya menyeramkan, anak kecil ngeliat dia pasti takut, pasti nangis, orang pasti lari, cuman tuh manjanya naujubillah ternyata ya. Dan dia tuh suka banget makanin jahe sama kunyit. Ternyata kan aku bilang loh, kalau jin lain suka benci sama jahe sama kunyit, kamu suka. Itulah kenapa aku nggak bisa komunikasi sama kamu tulus, karena aku suka makan jahe dan kunyit. Dan itu kejadiannya sudah lama sekali guys. Dan memang betul, jahe dan kunyit di rumahku tuh sering banget hilang. Makanya aku malas banget beli pon-pon. Aku pernah kan di vlog yang dulu aku pernah cerita kalau jahe dan kunyitku tuh sering hilang. Aku tuh nggak tahu kenapa. Tapi memang kekocakan dia itu adalah itu ya, orang jin yang lain tuh nggak suka jahe sama kunyit, kalau dia malah suka mengkonsumsi kunyit sama jahe. Itu loh yang aku agak-agak bingung. Dan dia selalu perintahin tikus-tikus itu buat ngambil jahe sama kunyit, kemudian dikonsumsi sama dia. Aku gak ngerti cara konsumsinya gimana, tapi aku sempat kaget juga kenapa dia suka mengkonsumsi jahe sama kunyit. Dan itu kata dia, itu yang membuat justru dia lebih susah berkomunikasi dengan saya. Aku sih gak ngerti ya. Nanti suatu ketika mudah-mudahan ada tabir yang terbuka lagi, supaya kita bisa lebih mengenal yang namanya Grandong ini, dan lebih ya banyak cerita-cerita baik yang bisa kita manfaatkan untuk sekedar menjadikan
bahan, oh iya orang tuh seperti ini ya. Sekali lagi semua cerita pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman, yang bisa Mas Teh sampaikan hari ini. Mungkin lain kesempatan kita bakal ketemu lagi. Jangan lupa untuk yang mau bersedekah, donasi, ada nomor rekening di deskripsi atas nama Tulus Rianto. Ayolah dibantu Mas Teh untuk mewujudkan mimpi Mas Teh untuk mencedekahkan 1000 nasi box ya. Amin ya Allah, amin. Terima kasih banyak saya teman-teman semua yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Terima kasih banyak sudah memberikan support. Punya pertanyaan, punya kritik dan saran, boleh langsung klik di kolom komentar saja atau DM di Instagramnya Mas Tri, bigtulus_bp2. Di sana ada nomor WhatsApp juga. Untuk yang mau berdonasi jangan lupa setelah transfer kalian harus kabari Mas Tri melalui WhatsApp info transfernya untuk apa saja dan berapa jumlahnya, atas nama siapa, almarhum atau almarhumah siapa untuk diniatkannya ya. Terima kasih Mas Teh, mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Selamat beraktivitas, semoga semua diberikan kemudahan kelancarannya. Mas Teh mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dah sarange.